Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Handayani, NPM 2019 406 405 110 dari kelas PGSD 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resensi jurnal saya yang berkaitan dengan integrasi nasional. Dan saya mengambil judul Sikap Integrasi Nasional ditinjau dari pemahaman nilai-nilai sejarah dan sikap sosial siswa. Nama jurnal ini adalah Jurnal Kendi volume 15 nomor 1. Penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Nur Rohim, Nunuk Suryani, dan Musa Pelu. Dan penerbit dari jurnal ini adalah Jurnal Kendi. Selanjutnya, integrasi nasional adalah suatu bentuk bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu pada suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan dari orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda ataupun yang memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain adalah etnis, sosial, budaya, maupun latar belakang ekonomi. Menjadi satu persatuan yang terutama didasari dari pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Integrasi nasional harus dijaga oleh setiap generasi. Menjaga keharmonisan dalam suatu berbangsa dan bernegara diperlukan komitmen dari seluruh masyarakat untuk memperkuat nilai nasionalisme dan nilai moral. Gejala sosial yang buruk terjadi karena nilai-nilai yang mendukung terbentuknya sikap integrasi nasional sudah mulai terlupakan serta seseorang kurang memiliki sikap sosial. Sebaliknya, remaja saat ini mulai memiliki sikap dan perilaku yang cenderung negatif yang berpengaruh terhadap integrasi nasional. Menurunnya sikap integrasi nasional siswa dalam lingkungan sekolah semakin terlihat dengan kasus-kasus yang sering dijumpai di sekolah secara umum. Melalui observasi lapangan dapat dilihat kasus-kasus terciptanya kelompok-kelompok perkumpulan yang kurang bersifat positif di dalam kelas. Siswa melakukan perkelahian dengan teman, praktik vandalisme untuk menunjukkan eksistensi geng, murid yang kurang menghargai guru, siswa menghina keadaan fisik siswa, menggunakan bahasa daerah dalam pembelajaran, dan yang sering terlihat adalah siswa tidak tertib dalam upacara. Menurunnya sikap integrasi nasional dapat dicegah dengan meningkatkan dan menerapkan pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah. Pemahaman mencakup kemampuan dan menangkap makna dari arti materi yang dipelajari. Siswa yang memiliki sikap sosial terhadap masyarakat akan mengerti bagaimana berperan yang baik dan tercerminkan dengan sikap menjaga integrasi nasional. Faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional adalah konflik yang ditimbulkan oleh beberapa sumber. Adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa lain, adanya fanatisme, adanya dominasi dari salah satu suku bangsa, dan adanya pemusuhan antar suku secara adat. Namun, ada faktor yang mendorong integrasi nasional, yaitu bersumber dari kerjasama secara sosial, ekonomi, dan politik, serta usaha hidup berdampingan. Peranan gotong royong dan tenggang rasa juga mendukung untuk mencapai integrasi nasional. Pemahaman nilai-nilai sejarah berhubungan positif dengan sikap integrasi nasional. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses sejarah perjuangan bangsa akan membentuk sikap siswa, antara lain pantang menyerah dalam membela kepentingan bangsa dan negara, patriotik dalam mempertahankan dan memajukan bangsa, membangun untuk kepentingan bangsa, bekerja sama untuk membangun bangsa, mengukur diri sendiri, memperbaiki diri, dan tenggang rasa. Terbentuknya sikap integrasi nasional merupakan salah satu tujuan afektif dari pemahaman nilai-nilai sejarah. Selain itu, juga ada nasionalisme, patriotisme, kesamaan sejarah dalam suatu wilayah diajarkan agar terjalin integrasi. Integrasi bukan merupakan proses menyeragamankan dan menyamakan, tetapi lebih ke penyatuan perbedaan budaya, kebersamaan dalam suasana saling toleransi. Nilai-nilai sejarah yang ada pada individu mampu memunculkan sikap seperti nasionalisme, integrasi nasional, persatuan, dan solidaritas. Sikap sosial berhubungan positif dengan integrasi nasional. Semakin tinggi sikap sosial, maka semakin tinggi pula integrasi nasional. Sikap sosial sebagai sarana untuk menciptakan kerukunan untuk mewujudkan integrasi nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sikap sosial berhubungan dengan sikap integrasi nasional.
Sikap integrasi nasional sendiri artinya motivasi masyarakat untuk loyal kepada negara, mempunyai cita-cita menyatukan rakyat dan mengatasi isu SARA dengan menunjukkan sikap sosial. Sikap integrasi nasional berarti mendukung kehidupan bersama dan mewujudkan masyarakat yang harmonis. Dan sikap sosial pada diri siswa, maka dapat diciptakan sikap integrasi nasional. Sikap integrasi nasional selain dipengaruhi oleh pemahaman nilai-nilai sejarah dan sikap sosial, ada faktor lain yang mempengaruhi. Adapun faktor yang mendorong dari terwujudnya integrasi nasional antara lain adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan dari faktor-faktor sejarah Indonesia. Kemudian adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu, penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi negara dan bangsa Indonesia. Kemudian ada ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional itu sendiri ada dua macam, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dalam negeri diantaranya disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan baiklah, selanjutnya komentar saya terhadap jurnal Altikar ini. Dengan adanya integrasi nasional, penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Dan menurut saya, pada jurnal ini telah menjabarkan dan menjelaskan secara jelas dan informatif. Pada jurnal ini dijelaskan tentang pentingnya integrasi nasional pada suatu bangsa, dan juga dijelaskan hubungan dari nilai-nilai sejarah, nilai-nilai sosial dengan kemajuan integrasi nasional secara padat dan mudah dipahami oleh pembaca awam yang membaca jurnal ini. Pada jurnal ini sebenarnya sudah dituliskan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan sosial dan hubungan sikap sosial dan hubungan nilai-nilai sejarah terhadap integrasi nasional pada suatu sekolah. Namun saya tidak bisa menjelaskannya karena saya sendiri kurang memahami isi dari metode tersebut. Karena metode penelitian tersebut, penulisannya menurut saya kurang dipahami bagi pembaca awam seperti saya. Tetapi meskipun ditemukan berbagai kekurangan dan kelebihan dalam penelitian tersebut, namun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi positif atas kemajuan pemahaman integrasi nasional. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.